Halo sahabat, apa kabar? Video ini saya buat pada pagi hari. Nah, di pagi hari ini tentunya kamu butuh sarapan. Buat kamu yang belum sarapan, silahkan sarapan. Karena nanti siangnya kamu harus pura-pura untuk bahagia. Dan pura-pura untuk bahagia itu perlu tenaga. Nah guys, saya tidak ingin mempunyai sebuah kebenaran tunggal yang saya menganggap bahwa itu semua adalah suatu kebenaran dan yang lain saya anggap salah. Enggak. Makanya di sini saya tidak bilang ini benar atau salah. Saya tidak bilang seperti itu. Tapi saya ingin bilang bahwa apa yang saya katakan ini di antara kamu ada yang mengalaminya seperti ini, atau mungkin cerita-cerita di luar sana juga banyak yang mengalaminya seperti ini. Guys, orang bilang bahwa kedua orang tuamu adalah malaikat bagimu yang selalu menjagamu. Nah, betul gak? Mungkin perkataan ini buat kamu yang merasakan punya orang tua yang rukun, ayem, tanggung jawab, gak neko-neko, gak nakal, gak hal-hal yang negatif dan sebagainya. Mungkin kata-kata itu betul buat kamu. Tapi bagaimana buat kamu yang ketika kamu masih kecil, orang tuamu masih usianya masih muda, dia hura-hura, dia dalam tanda kutip nakal, dia maaf banget main perempuan, mabuk, minum minuman keras dan sebagainya, sehingga dia tidak tanggung jawab kepadamu, suka selingkuh dan sebagainya, sehingga sangat berdampak dengan masa depanmu, dan masa depanmu terlantar karena keteledoran orang tuamu ketika dia masih muda dan pada waktu itu kamu masih kecil. Nah, ayo, bagaimana dengan kamu yang seperti ini? Saya tidak cerita tentang siapapun, tapi ada yang seperti itu. Bukan saya tidak cerita tentang siapapun. Ada satu kawan saya yang bercerita tentang itu. Walaupun kawan saya saat ini usianya sudah dewasa, sudah 30 tahun lebih, tapi traumanya terbawa sampai sekarang akibat sikap orang tuanya yang seperti itu ketika dia masih kecil. Terus bagaimana dengan kamu? Kalau kamu, harapan saya orang tuamu tanggung jawab. Kalau orang tua seperti itu terus lukanya itu terbawa sampai dia dewasa seperti kawan saya ini, kayaknya untuk berpikir bahwa orang tuanya adalah malaikat, gimana itu ya? Saya tidak bicara ini salah atau benar, tapi itu gimana jika ada posisi yang seperti itu? Saya yakin di antara kamu ada yang posisinya seperti itu, sehingga terbawa sampai sekarang suasana hati kamu. Kamu sering menyesali kehidupan, menyalahkan orang tuamu kenapa dulu begitu dan sebagainya, sehingga membawa kamu melangkah ke arah sekarang ini yang kamu anggap kurang menguntungkan. Itu disebabkan salah satu sebabnya adalah orang tuamu ketika dia bersikap ketika engkau masih kecil dulu yang selalu menyia-nyiakan. Nah, buat kamu yang saat ini sudah menjadi orang tua, ingat, anakmu lahir ke dunia ini atas kemauanmu. Sudah sering saya bilang seperti itu. Anakmu lahir ke dunia ini dia tidak meminta, makanya kamu harus tanggung jawab, mau nggak mau, suka nggak suka, harus memberi contoh yang baik, harus tanggung jawab. Misalkan ada papa-papa muda yang usianya 20 lebih, menjelang 30-an, itu darah kamu masih mendidih, panas sekali. Usia-usia seperti itu secara psikologis, secara mental belum begitu dewasa. Tapi kalau kamu sudah menjadi orang tua di usia segitu, tanggung jawablah, hindari hal-hal yang negatif, karena ada anak ini yang trauma sehingga dewasa akibat dari perbuatan orang tuanya yang selalu menyia-nyiakan ketika masih kecil. Jangan sampai itu terjadi pada anak. Ada yang seperti itu. Ada yang lebih parah lagi. Ada seorang anak, orang tuanya itu ketika masih kecil disia-siakan anak tersebut. Ya, orang tuanya terlena dengan orang lain, ayahnya terlena dengan wanita-wanita gemol aduhai, ibunya juga karena balas dendam kepada ayahnya terus selingkuh, gonta-ganti laki-laki untuk memanas-manasi ayahnya. Ada yang seperti itu. Nah, anehnya ketika anak ini sudah dewasa, orang tua itu nggak menyesal kok atas perbuatannya, justru menyalahkan anak atas nasib anak yang seperti itu. Ini salah ya, ini nggak baik ya. Tidak menyadari kalau dirinya itu ikut andil dalam kesalahan
masa depan anaknya, tetapi justru dia menyalahkan anaknya. Ini orang tua yang saya pikir kurang bijaksana. Ini orang tua yang saya pikir kurang pembelajaran hidup. Sudah mudahnya seperti itu. Yang dipikir adalah cemburu dan cemburu terus. Akhirnya bertengkar terus. Akhirnya karena waktu dihabiskan untuk bertengkar antara kedua orang tua ini, hal-hal yang untuk perhatikan anak ini sudah nggak ada waktunya sudah nggak tersisa karena sudah sibuk dihabiskan pertengkaran, kecemburuan yang tanpa alasan, terkadang panas memanasi. Akhirnya untuk memikirkan anak sudah nggak tersisa lagi waktunya. Ini juga mempengaruhi tentang kepada masa depan anak nantinya, guys. Nah, ya. Jadi perbaiki kita sebagai orang tua. Di sini saya ngomong seperti ini bukan saya lebih baik dari kamu, no, enggak. Di sini saya belajar, aku belajar sama kamu. Apalagi kamu yang saat ini sudah menjadi orang tua harus banyak belajar. Karena kamu sudah mempraktekkannya secara langsung dan saya hanya melihat dari contoh-contoh kehidupan ini, yang mana contoh itu jika baik akan saya pakai. Ingat guys, masa depan anak-anakmu, faktor kehadiranmu itu sangat mempengaruhi. Faktor keberadaanmu itu sangat mempengaruhi. Anak boleh menentukan pilihan, tapi tetap dukunganmu sangat dibutuhkan. Kamu tidak bisa cuek. Agar kamu menjadi malaikat bagi anak-anakmu, kamu harus berjuang untuk anak-anakmu. Tidak bisa kamu biarkan begitu saja. Kamu harus berjuang memenuhi kewajibanmu sebagai hak dia. Dia punya hak untuk sandang, pangan, dan sebagainya. Dia juga punya hak untuk pendidikan. Ada orang tua yang berpikir bahwa sekolah tidak penting. Ini juga kekeliruan. Sekolah memang bukan satu-satunya, tapi sekolah adalah salah satu jalan untuk menuju anak ini lebih baik ke depannya. Benahi pikiran kita yang masih muda ini ya. Yang masih muda kan tentunya masih mencari jalan kebijaksanaan, masih mencari arah tujuan kehidupan ini. Kadang-kadang ada seorang ayah yang masih saja terkadang perbuatannya itu suka mabuk, suka mendem, suka medok dan sebagainya. Ini harus sedikit-sedikit dikurangi ya, karena anakmu memerlukanmu, anakmu membutuhkanmu, anakmu dilahirkan, dititipkan kepadamu bukan untuk disia-siakan. Anakmu hadir ke dunia ini adalah pembahagia buatmu, penyemangat buatmu agar kamu semangat dalam meniti kehidupan ini agar semuanya menjadi lebih baik. Ingat, anakmu, masa depan dia. Jangan sia-siakan dengan perbuatanmu yang melanggar norma-norma. Ini nasihat untuk diri saya sendiri, ini nasihat untuk hatiku sendiri, dan jika ini baik, ambil untukmu. Seorang ayah, seorang ibu sudah tidak seharusnya memikirkan keegoan dan kepentingan dia sendiri lalu mengabaikan anak-anaknya. Tidak bisa seperti itu. Kita harus sebagai orang tua harus mengecilkan ego kita, mengabaikan kepentingan kita yang kita rasa perbuatan yang negatif itu juga ya, agar anak ini menjadi lebih baik. Karena kalau anak sering melihat orang tuanya bertengkar, saling cemburu, anak hidupnya juga tidak akan bahagia. Walaupun dia tidak diajak bertengkar, tapi dia menyaksikan, akan ikut tergores hatinya. Why? Kenapa orang tua saya seperti itu? Why? Kenapa akan terus bertanya-tanya, sehingga kebahagiaan dalam hatinya yang harusnya orang tuanya ikut menciptakan tidak ada sama sekali. Wahai orang tua yang baik, malaikat buat anak-anakmu, jadikan engkau adalah
pelindung buat anak-anakmu, pengayom buat anak-anakmu, agar anakmu betah di rumah, agar anakmu kerasan bersama dirimu, agar engkau menjadi teladan yang baik, agar engkau menjadi panutan sebagai orang tua, agar engkau menjadi contoh yang baik buat anak-anakmu. Karena bagaimanapun dia tidak minta untuk lahir, dia lahir atas kemauanmu. Keep your happiness dan keep your smile.